Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 manajemen resiko akan menjelaskan terkait manajemen resiko tersendiri. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Pagi Zulfikar dengan NIM 4122001082 dan ada rekan saya Surya Wijaya dengan NIM 4122001071 dan yang terakhir ada Windakawa Dwi Nur Chandra dengan NIM 4122001083. Nah, yang pertama, apa sih resiko itu? Nah, resiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan. Sedangkan menurut para ahli, resiko ialah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang ini menurut pendapat dari Arthur William dan Richard. Menurut Mamdu Hanafi, pada tahun 2009, pengertian resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Manajemen resiko. Definisi manajemen resiko yaitu seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap resiko. Kemudian ada jenis-jenis resiko. Yang pertama, pure risk atau resiko murni, yaitu suatu resiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi, maka tidak menimbulkan kerugian, namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Yang kedua, speculative risk atau spekulasi resiko. Resiko spekulasi adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada manfaat dari manajemen risiko. Apa sih manfaat dari manajemen risiko yang ada dalam perusahaan? Yang pertama, memiliki landasan yang kuat dan menjadi lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada prudent dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Nah, dengan ada manajemen risiko ini, maka skala prioritas tentang suatu masalah itu dapat ditetapkan dengan baik. Kemudian ada mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka panjang ataupun jangka pendek. Kemudian memungkinkan perusahaan memperoleh risiko dengan kerugian yang paling minim. Lalu ada dengan adanya konsep manajemen risiko, maka kerusakan secara detail telah akan dilakukan dengan baik dan mekanisme secara sustainable atau berkelanjutan. Selanjutnya ada implementasi manajemen risiko. Apa sih implementasi manajemen risiko dalam suatu perusahaan? Yaitu ada manajemen risiko operasional. Nah, manajemen risiko operasional ini sejatinya itu ada 4 mengenai proses, sistem, serta data. Jadi beberapa hal yang terjadi di perusahaan, contohnya ketika halnya terjadinya kebocoran data, kebocoran sistem dalam perusahaan, itu dapat perusahaan itu tanggulangi dengan manajemen risiko operasional. Kemudian ada manajemen risiko hadar atau manajemen perilaku. Manajemen perilaku ini dapat kita contohkan ketika halnya ada suatu mesin yang sudah tua dipakai lalu rusak atau mengganggu proses produksi. Nah, itu merupakan salah satu manajemen risiko hadar atau perilaku. Lalu contoh selanjutnya itu ketika halnya ada suatu karyawan yang melanggar SOP perusahaan sehingga menyebabkan kerugian. Nah, kemudian ada manajemen risiko finansial. Seperti kita tahu, finansial itu adalah
suatu ujung tombak dari dalam suatu perusahaan. Jadi ketika halnya terjadi masalah finansial, itu dapat kita tanggulangi dengan manajemen risiko finansial, terkhusus untuk finansial. Kemudian manajemen risiko strategis. Nah, manajemen risiko strategis ini dapat kita terapkan ketika halnya kita ingin merencanakan sesuatu, baik itu dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Jangka pendek dipertimbangkan baik dan buruknya melalui manajemen risiko strategis. Nah, mungkin selanjutnya ada peranan manajemen risiko yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Surya, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Winda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan manajemen risiko bagi perusahaan. Di mana peranan manajemen risiko ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu untuk memastikan kesuksesan perusahaan ataupun perencanaan manajemen risiko sangat berperan dalam keberhasilan perusahaan dengan menetapkan daftar risiko baik internal maupun eksternal. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi dengan pemegang kepentingan, di mana untuk memastikan keberhasilan perusahaan, maka pihak perusahaan harus dapat menyampaikan rencana mereka dalam memanage risiko kepada pemegang kepentingan. Kemudian yang ketiga, untuk memaksimalkan hasil dan memenuhi batas waktu target dengan memastikan proses manajemen risiko dalam sebuah perusahaan, maka memungkinkan perusahaan mempunyai peluang keberhasilan yang meningkat. Kemudian yang keempat, perusahaan lebih proaktif dengan manajemen risiko. Perusahaan akan lebih cenderung proaktif dalam mengambil langkah untuk mengurangi kemungkinan ancaman yang muncul. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan. Pentingnya manajemen risiko bagi kesuksesan perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Untuk proyek selanjutnya, manajemen risiko dapat menilai dampak risiko yang ditimbulkan dari sebuah kegiatan perusahaan dan juga cara mengatasi risiko tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada Fikar. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan terkait manajemen risiko dari kelompok 6. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.